Ketika saat membacakan pledoi, tiba-tiba beliau ingin minta izin ke belakang, ternyata muntah darah. Begitu juga waktu saat buang air besar juga keluar darah. Kenapa? Karena ternyata beliau sudah dipindahkan. Sekarang kalau itu menyembunyikan, sekarang peristiwa terorismenya kapan, di mana? Oh, peristiwa terorisnya baru kemarin, ya di Polsek Karanganyar Bandung, ya. Masa nanti di Polsek Astana Anyar Bandung ini jadikan bukti yang menyembunyikan udahlah Ustadz Farid Akbar. Lucu nggak ini? Lucu sekali. Bahwa ada seorang bijak yang menyatakan bahwa keadilan itu bukan milik semua orang, melainkan milik para pencarinya. Hari ini kami mencari dengan sekuat tenaga dan kami tidak memperdulikan tentang segala macam rintangan yang akan kami hadapi, karena kami percaya bahwa undang-undang adalah guidance, adalah merupakan pokok daripada perjuangan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kembali datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa? Karena sampai dengan tanggal 8 Desember 2022, baik kami maupun keluarga dari klien kami, yakni Ustadz Anung Alhamad, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan termasuk Ustadz Farid Akbar, tidak mendapatkan surat perpanjangan penahanan terhadap 3 ustadz ini. Padahal pada surat perpanjangan yang terakhir itu batas akhir penahanan kepada 3 para ustadz itu berakhir di tanggal 6 Desember 2022. Karena itu demi hukum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai hari ini tanggal 8 Desember 2022, penahanan terhadap 3 ustadz kita, Ustadz Farid Ahmad Akbar, Ustadz Anung Alhamad, dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah, adalah penahanan yang tidak sah, ilegal, inkonstitusional. Dan karena itu kami tadi mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena kewenangannya sudah berpindah ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi habisnya masa tahanan atas nama Ustadz Farid Ahmad Akbar, Ustadz Anung Alhamad, dan Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Dan sudah diterima melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, ini hari ini di tanggal 8 Desember 2022. Apa yang mau kami konfirmasi? Yang pertama, sudah ada peraturan, yakni Permenkumham nomor 24 tahun 2021 tentang pengeluaran tahanan demi hukum. Dan salah satunya adalah karena habisnya masa penahanan. Dan kita sudah berencana akan mendatangi Kepala Rutan Cikeas, Rutan Brimob yang ada di Cikeas. Dan sebenarnya kami juga sudah sangat menyayangkan berkali-kali kepada majelis hakim. Kenapa? Karena kewenangan menahan sudah tidak lagi ada penyidik. Tetapi kita semua juga tidak tahu kenapa kalau kasus terorisme, walaupun sudah masuk di dalam proses persidangan, bahkan sudah inkrah, sudah putusan, masih saja ditahan di Rutan Cikeas. Ini dasar kewenangannya apa? Namun demikian ternyata setelah kami mengirimkan surat ini ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, rekan kami Ibu Kurnia Triroyani SH juga mencoba mengklarifikasi, mencari tahu tentang status 3 ustadz kita ini. Kepada para panitera yang ada, nanti beliau akan menceritakan, tetapi secara umum ternyata baru kami mendapatkan konfirmasi surat perpanjangannya baru diserahkan kepada kami kuasa hukum hari ini. Detailnya nanti Ibu Kurnia yang menjelaskan. Dan ini jelas melanggar hukum. Kenapa? Karena bukan hanya soal penahanan itu harus dilakukan dengan dasar hukum berupa penetapan dari pihak yang berwenang, dan dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi juga harus diberikan kepada keluarga atau minimal kami kuasanya. Kami kan tiap hari bersidang. Jadi saudara jaksa penuntut umum itu semestinya bisa meneruskan surat penetapan perpanjangan yang baru kami terima ini ternyata telah diperpanjang sampai dengan Januari, tepatnya tanggal 5 Januari 2023. Kami sangat menyayangkan kerja dari saudara jaksa penuntut umum, juga bagian peradilan di hukum pidana yang tidak meneruskan ini kepada keluarga, sehingga kami tentu saja dalam ini sangat khawatir dengan tindakan-tindakan yang terjadi kepada 3 para ustadz. Apalagi 3 ustadz ini kan bukan ditahan di rutan biasa, tapi di rutan Cikeas Brimob, yang kita ketahui 2 ustadz ini dipisahkan dengan salah satu ustadznya, Ustadz Anung Alhamad. Nanti keluarga bisa menceritakan.
Dan terakhir ya, kami sangat khawatir sekali. Kemarin waktu kami bersidang, Ustadz Anung Alhamad ini muntah. Bahkan di antara muntahnya ada darah ya Bu ya, nanti coba ceritakan. Dan kami khawatir kenapa? Karena sudah ada presiden tahanan di rutan atas kewenangan penyidik. Kalau dulu Barreskrim Mabes Polri dan sekarang di rutan Brimob dan juga di bawah kewenangan Polri, itu meninggal dunia Ustadz Maher At-Tuwailibi. Jadi kami wajar sangat mengkhawatirkan ustadz kami. Padahal kami sudah sejak awal minta untuk ada pengalihan penahanan. Mohon maaf, bukan penangguhan. Hanya minta dialihkan saja. Jangan di rutan Cikeas. Yang di sana tidak jelas jaminan kesehatannya. Sampai gosok gigi saja menunggu seminggu sekali. Sampai untuk memotong hal-hal yang sifatnya fitrah ya. Potong kuku, motong rambut itu kesulitan. Nah, karena itu kita ya sudah mencium adanya gelagat indikasi kezaliman itu sejak awal. Dan ini adalah titik kulminasinya. Kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum termasuk dalam dakwaannya yang berulang kali ya mendakwa kegiatan dakwah-dakwah para ustadz ini sebagai satu tindak pidana terorisme. Dan terakhir, naudzubillah, berani sekali nih ya jaksa ya menuntut dakwah 3 ustadz ini dengan tuntutan 3 tahun penjara. Saya tidak tahu mereka jaksa-jaksa yang punya anak, punya istri, punya suami, punya keturunan. Apakah saudara-saudara Anda para jaksa dalam perkara ini sudah siap ya mendapatkan laknat dari Allah, balasan atas kezaliman-kezaliman yang Anda lakukan baik di dunia dan nanti terlebih di akhirat. Dan mohon maaf, tidak ada nanti di akhirat ketika yaumul hisab diterapkan Anda berdalih ini perintah atasan, perintah jabatan, karena perintah yang tertinggi kelak di akhirat hanyalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja menzalimi ulama, mempersoalkan dakwah para ulama, bahkan menuntut ulama 3 tahun penjara karena aktivitas dakwah mereka adalah kezaliman yang sangat besar. Dan saya serukan kepada para jaksa ini untuk bertobat, istighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan tidak turun bala kepada jaksa-jaksa ini. Dan sebenarnya sekali lagi masih ada kesempatan untuk mengangkat kezaliman ini terhadap 3 ustadz ini ya. Oleh siapa? Oleh hakim yang berwenang. Nah, karena itu kemarin kami sudah menyampaikan pledoi kami yang pada pokoknya pasal 13C yang dituduhkan kepada 3 para ustadz ini ya, baik Ustadz Anung, Ustadz Ahmad Zain dan juga Ustadz Ahmad Okbah, Ustadz Farid Ahmad Okbah ini semuanya tidak terbukti. Karena tidak ada yang disembunyikan, wong dakwahnya terbuka. Lagi pula, untuk apa dakwah disembunyikan gitu loh. Dan apa urusannya dakwah dikaitkan dengan pidana? Memberikan nasihat agama, mendakwahkan syariat, jihad, hal-hal yang berkaitan dengan akidah syariah, lalu menasihati orang agar berdakwah dengan jalan yang legal, konstitusional, kok malah dianggap menyembunyikan informasi tentang terorisme. Sekarang kalau itu menyembunyikan, sekarang peristiwa terorismenya kapan, di mana? Oh, peristiwa terorisnya baru kemarin, ya di Polsek Karanganyar, Bandung, ya. Malah nanti di Polsek Astana Anyar, Bandung ini jadikan bukti yang menyembunyikan udahlah Ustadz Farid Ahmad Okbah. Lucu nggak ini? Lucu sekali. Sekarang kalau menyembunyikan informasi tentang terorisme, peristiwa terorismenya itu yang mana? Masa cuma ngasih ceramah itu dianggap terorisme? Masa ada orang yang datang mendengarkan ceramah dan kebetulan punya keyakinan yang berbeda, kemudian dianggap kita menyembunyikan keyakinan orang itu? Ya siapa yang tahu orang diceramahi latar belakangnya apa? Dan berkali-kali juga tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, terbukti dakwaan pertama dan dakwaan ketiga tidak dijadikan dasar menuntut oleh jaksa. Jaksa hanya menuntut berdasarkan dakwaan kedua tentang menyembunyikan informasi terorisme. Artinya apa? Artinya Ustadz ini memang bukan teroris. Artinya memang tidak ada peristiwa terorisme. Artinya apa? Artinya semua yang dilakukan oleh Densus 88 juga jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah rekayasa untuk menzalimi para ustadz. Dan tentu saja yang tidak terima bukan hanya para ustadz, tetapi kita semua umat Islam yang melihat, menyaksikan sendiri peristiwa ini. Takbir. Dan terakhir, saya ingin memberikan nasihat kepada seorang hakim atau semua hakim, dan terutama hakim yang mengadili perkara ini. Terlepas apapun latar belakang agama kalian, apalagi kalau kalian beragama Islam, bahwa kelak di akhirat semua hakim-hakim yang mengadili perkara di dunia ini akan berganti posisinya, dijadikan terdakwa
dan akan diadili ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana dakwaan Allah Subhanahu wa taala tidak pakai KUHP, tidak pakai undang-undang terorisme, tidak pakai undang-undang buatan manusia, juga tidak pakai RKUHP yang kemarin baru disahkan oleh DPR. Tetapi Allah akan mengadili kalian semuanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa yang kalian tuduhkan itu kejahatan akan dirujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan suatu perbuatan itu terpuji, bahkan berpahala, bahkan diwajibkan, kemudian kalian berani mengatakan itu kejahatan, bahkan kalian berani memvonis kejahatan terhadap dakwah para ustadz, ingatlah, peradilan di akhirat lebih berat ketimbang peradilan di dunia. Dan lihatlah setiap orang yang menyombongkan diri dengan kekuasaan di muka bumi, dia hanya hadir sementara dan pasti berlalu, dan akhir dari keberlaluan mereka adalah kehinaan. Fir'aun, kurang apa hebatnya Fir'aun? Kekuasaannya seperti apa? Kalah penguasa hari ini. Penguasa hari ini nggak bisa bikin piramida, nggak bisa membuat bangunan yang dianggap akan mencapai Tuhannya Musa. Fir'aun bisa. Infrastruktur Fir'aun luar biasa, bukan hanya kereta lambat. Kereta cepat atau kereta lambat? Kereta lambat sampai sekarang juga belum jadi-jadi begitu. Bukan hanya IKN, tapi bisa membuat piramida. Itu pun bisa dijatuhkan dan akhirnya hina. Dan tentu saja kepada hakim yang masih punya nurani, hakim yang memang di dalam dadanya ada ketaatan kepada Allah, ittaqullah, dan kemudian ingatlah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya berdampak atau berimplikasi pada kita saja, tapi bisa terhadap anak, istri, keturunan, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan antum, memudahkan kalian wahai para hakim untuk ditunjuki kebenaran, ditetapkan hatinya untuk menolong agama Allah, dan tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela, tidak takut kekuasaannya akan ada yang mempersoalkan, dan tidak takut apapun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya memberikan keputusan yang adil. Apa itu keputusan yang adil bagi para ustadz? Yakni keputusan bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan. Takbir. Itu saja dari saya. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kurnia, tolong diceritakan tadi kronologisnya juga yang kemarin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi pada hari ini di mana kami mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu tidak lepas halnya dengan kaitan persidangan pledoi yang dilakukan kemarin tanggal 7 Desember 2022. Kami ingin mengatakan bahwa hari ini kami mendatangi Panitera itu untuk menanyakan tentang konfirmasi perpanjangan surat penahanan dari 3 klien kami, yaitu Ustadz Farid Ogbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anum Al-Hamad. Dan ini memang ada peristiwa yang menurut kami sedari awal bahkan itu ada kejanggalan. Ya, kami sudah mengkonfirmasi kepada pihak keluarga bahwa tidak satupun keluarga menerima surat perpanjangan pemberitahuan penahanan tersebut. Nah, sehingga setelah pasti kami sebagai tim PH yang tentu saja sangat berusaha untuk teliti, ya, mengikuti persidangan dari detik demi detik, karena kami tidak ingin bahwa klien-klien kami ini dizolimi, itu melaksanakan dengan sedemikian rupa, makanya kami hadir hari ini. Dan alhamdulillah ternyata Ustadz tidak perlu mencari panitera, karena paniteranya yang mencari kita, ya. Dikarenakan apa ya? Itu saya tidak tahu, ada beberapa hal mungkin peristiwa yang mendahulunya. Tapi intinya jangan sampai kesalahan datang dari kami, tapi biarlah mereka yang melakukan kesalahan. Nah, faktanya di ruang meeting kami menyatakan tentang pertanyaan kami apakah ada surat yang menyatakan tentang perpanjangan penahanan, dan beliau mengatakan sudah memperpanjang sejak Senin yang lalu. Saya bilang kalau sejak Senin yang lalu mengapa keluarga daripada klien tidak menerima? Nah, disinilah kami korek lebih jauh dan keluarlah sebuah statement yang menyatakan bahwa ini pasti kesalahan ada di bagian pidana. Ya, kalau kami ingin mengatakan begini, 1 menit pun jika masa penahanan dan masa perpanjangan penahanan sudah berakhir, tidak ada hak ya bagi aparat penegak hukum untuk menahan kebebasan seseorang, karena itu berarti sudah melanggar hak asasi manusia dan pastinya melanggar hukum. Ya, nah dengan demikian kita bisa melihat siapa yang melanggar hukum di sini, dan jangan sering-sering melanggar hukum dan jangan pernah melanggar hukum. Nah, oleh karena itu ini pembelajaran Ustadz bahwa kami senantiasa berusaha untuk teliti bahwa surat yang kami terima adalah bukti tertulis. Saya menuliskan tanda bahwa saya menerimanya pada hari ini, padahal penahanan itu habis tanggal 6. Ya, harusnya jauh hari sebelum itu mereka sudah mempersiapkan. Apalagi ini perkara yang sangat mendapatkan perhatian, ya kan? Nah, kita harus mengetahui walaupun ini perkara-perkara extraordinary such as korupsi, ya, kemudian terorisme serta apalagi itu
psikotropika atau narkoba serta HAM berat lainnya itu memang mendapatkan perhatian, tapi tetap memungkinkan untuk dilakukan membebaskan mereka, melepas mereka ya dimungkinkan demi hukum. Nah, kata-kata demi hukum itu mengartikan keadilan yang hendak dicapai ya. Kita ada di sini untuk mengupayakan kebebasan ustadz adalah demi hukum. Aparat menangkap mereka dengan suatu permulaan bukti yang cukup adalah demi hukum. Disinilah kita mengujinya. Jadi jangan pernah ada suatu upaya untuk mencoba-coba menarik-narik seseorang ya seakan-akan orang tersebut berbuat suatu pidana padahal tidak pernah dilakukannya. Nah, kita sudah mengetahui dari awal sampai akhir semuanya itu terasa banyak kejanggalan. Dan hari ini saya mengatakan kami mendapatkan bukti bahwa pihak panitera menyatakan itu tertahan di bagian pidana sehingga tidak terdelivery dan akhirnya tidak diterima oleh pihak keluarga. Menurut kami itu tidak pantas, tidak patut dan tidak boleh terjadi karena seharusnya dengan demikian jika ya walaupun selama dalam pemeriksaan itu bisa dimungkinkan untuk dilepaskan harus dilepaskan. Ya mengapa tidak dilepaskan? Apakah ada suatu target tertentu? Yaitu wallahu alam bisawab. Silakan mereka yang akan menjawabnya. Saya kira demikian dulu Ustadz, akan dilanjutkan oleh Ibu Sri Miguna. Silakan. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan persidangan kemarin, di mana pada sidang kemarin ketiga ustadz kami sudah melakukan pledoi, juga pledoi dari masing-masing ustadz, yaitu Ustadz Farid Obah, Ustadz Zen Aljana, dan Ustadz Anung Alhamad. Ketiganya sudah membacakan pledoi secara pribadi dan juga pledoi dari tim penasihat hukum. Yang jadi sedikit masalah adalah ketika waktu pembacaan pledoi oleh penasihat hukum khusus untuk Ustadz Anung Alhamad, yaitu beliau sebenarnya sudah mengeluhkan sakitnya pada saat di tengah persidangan, awal persidangan menyampaikan sudah mulai sakit mual-mual ininya. Dan kemudian karena beliau pada saat itu adalah sidang terakhir, ketika saat membacakan pledoi tiba-tiba beliau ingin minta izin ke belakang, ternyata muntah darah. Begitu juga waktu saat buang air besar juga keluar darah. Kenapa? Karena ternyata beliau sudah dipindahkan tempat penahanannya ke blok yang berbeda, diperuntukkan bagi kelompok yang dianggap radikal. Sampai-sampai beliau menyampaikan bahwa minumnya pun dengan air keran, itulah mungkin yang membuat beliau akhirnya sakit. Dan syukur alhamdulillah pada saat itu langsung spontan majelis hakim juga bijaksana segera supaya pledoi dipercepat, pembacaan pledoi dipercepat dan beliau langsung dibawa ke rumah sakit. Syukur alhamdulillah tim PH kami yang mendampingin beliau dan keluarga langsung bergerak ke rumah sakit Polri. Kemudian hanya didampingin oleh tim penasihat hukum. Saya nggak tahu, dan istrinya JPU saya nggak tahu berada di mana ininya. Dan itulah yang terjadi. Jadi kami mohon dengan sangat doa dari semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, doakanlah ustadz-ustadz kami ini kuat menghadapi cobaan ini dan kemudian Ustadz Anung khususnya bisa segera sembuh dan sehat kembali atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hukumannya diberi putusan hakim bijaksana memberikan satu putusan sebagaimana disampaikan oleh rekan kami tadi Ustadz Kosinuddin bahwa insya Allah doa dari semua kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia, hakim memutuskan bebas dari segala tuntutan hukuman. Untuk ketiga ustadz kami, Ustadz Farid Obah, Ustadz Zen Aljana dan Ustadz Anung Alhamad. Demikian saya mohon doa restu, doa semua dengan khusus untuk ketiga ustadz kami agar bisa berjuang berdakwah kembali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan kader-kader musda bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia dan dunia bisa maju kembali berkat perjuangan ketiga ustadz kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, tolong ceritakan yang pertama soal belum pernah menerima surat perpanjangan, juga harapan keluarga kepada tiga ustadz ini. Gantian satu-satu. Ceritakan saya istri siapa begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri dari Ustadz Farid Obah, dan dari pihak keluarga masalah surat adalah biasanya dikirim melalui pos.
2 kali melalui pos dan 1 kali lagi melalui datang sendiri ke rumah. Dan yang untuk perpanjangan yang tanggal 6 ini sampai sekarang baru diterima oleh PH di Pengadilan Jakarta Timur ini. Kami merasa sangat kecewa kenapa tidak ada perhatian sehingga biasa dikirim ke rumah. Mudah-mudahan ustadz-ustadz ini cepat dibebaskan. Mohon doa dari semuanya umat Islam pada umumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Cerita hal yang Yang Umi, harapan keluarga, perasaan Umi terhadap persidangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri dari Ustadz Ahmad Zain An-Najah, mewakili 3 istri. Qaddarallahu ma syaa wa ma syaa fa'al. Semua terjadi atas izin Allah SWT dan kami yakin semua ada hikmahnya, termasuk peristiwa Ustadz Anung sakit. Ya, mudah-mudahan Ustadz Anung diangkat sakitnya, diberikan kesabaran atas ujian sakit, dan Ustadz istri beliau ya diberikan kesabaran atas ujian ini. Dan kami meminta kepada hakim untuk membebaskan suami-suami kami dari segala tuntutan, ya, karena ternyata dalam peradilan tidak terbukti. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya selama kami bergaul bersama suami kami, beliau adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang santun, orang-orang yang lembut, orang-orang yang tidak tega dengan hal-hal yang dituduhkan seperti teroris. Jadi kami berharap mudah-mudahan peristiwa ini akan mengetuk pintu hakim untuk membebaskan suami-suami kami dari segala tuntutan dan segera lepas dari segala tuntutan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kami kesemuanya dan merahmati perjuangan ini. Mudah-mudahan berakhir dengan baik insyaallah, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, demikianlah laporan kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang upaya yang kami lakukan dalam rangka meminta konfirmasi atas perpanjangan penahanan atas ketiga ustadz yang merupakan ulama-ulama besar Indonesia. Saya ingin mengatakan bahwa ada seorang bijak yang menyatakan bahwa keadilan itu bukan milik semua orang, melainkan milik para pencarinya. Hari ini kami mencari dengan sekuat tenaga dan kami tidak memperdulikan tentang segala macam rintangan yang akan kami hadapi, karena kami percaya bahwa undang-undang adalah guidance, adalah merupakan pokok daripada perjuangan itu sendiri. Saya kira kami mohon doa ya dari seluruh bangsa Indonesia, kiranya bahwa semua ini akan berakhir kepada kebaikan. Jangan lupa ulama adalah bintang-bintang di kegelapan malam serta suluh dalam gelap. Bayangkan jika tidak ada ulama. Demikian saja dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami bersama semua tim PH dan keluarga dari para ulama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!